Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Tanah Wakaf Tumbal Pesugihan. Cerita kali ini ditulis oleh Nafila, yang kali ini memasuki part yang keempat. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk langsung saja, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam ini Mesta tidak mau tidurnya terganggu. Dia meminta Pik Marni untuk menyimpan Bokor di tempat yang aman. Dia juga menyingkirkan benda-benda yang bisa membuat dia terbangun ketika tidur. Tujuannya adalah hanya satu. Mesta berusaha menyangkal atas kehadirannya kembali Neneng Sinden yang selalu datang memberi pertanda dengan suara-suara benda jatuh ataupun angin kencang di sekitaran Mesta. Namun usahanya sia-sia, sosok itu tetap datang ditemani dengan angin kencang yang buat tirainya tersingkap. Jangankan bisa tidur dengan nyenyak, untuk menenangkan diri pun Mesta tidak mampu. Apalagi seperti ada orang yang sengaja mengguncang-guncang pintu samping sampai menimbulkan bunyi yang tidak nyaman dan mengganggu dirinya. Perlahan-lahan Mesta bangun, sengaja tidak mengenakan kacamata agar dia tidak perlu melihat dengan jelas sosok itu. Benar saja pintu samping tempat di mana Mesta keluar mengikuti Neneng Sinden yang sudah dalam keadaan terbuka. Mulanya dia khawatir ada orang yang masuk untuk berbuat jahat, akan tetapi setelah melihat ke sekeliling ruangan, Mesta sama sekali tidak melihat siapa-siapa dimanapun. Sebaliknya, ketika dia melihat ke arah luar, setelah wanita berbaju warna biru itu seperti berusaha melambaikan tangan ke arahnya, ada pergolakan batin dalam hatinya. Apakah dia harus mengikuti kemana sosok itu pergi, atau menutup dan juga mengunci pintu kemudian kembali ke kamar dan tidur? Namun pada akhirnya Mesta mengalah. Jika orang-orang sekitar tidak peduli dengan apa yang dia katakan, Mesta yakin bisa menyelesaikan semuanya sendirian. Dia melangkah dengan penerangan seadanya. Terlebih penglihatannya terbatas karena kacamata sengaja dia lepas. Sosok yang seakan ingin diikuti itu selalu hilang di hilir kolam yang berada di areal tanah wakaf, yang mana sumber mata air ditampung di kolam itu agar seluruh warga bisa memanfaatkan air tersebut dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi sosok itu menghilang di suatu tempat. Mesta penasaran dengan tempat itu. Dia mendekat, namun nyatanya tidak ada apapun di sana selain tanah kering yang di bawahnya merupakan aliran air menuju sawah. Sebelum dia kembali membawa rasa takut karena serangan monyet bertaring itu, Mesta berdiam diri sejenak menunggu siapa tahu sosok yang dia ikuti mau menunjukkan lagi wujudnya. Sayang, dia benar-benar menghilang di tempat itu. Pada akhirnya Mesta kembali ke kamarnya, membawa seluruh kejadian menjadi sebuah kegelisahan sepanjang malamnya. Menjelang subuh barulah dia bisa memejamkan mata. Di tidurnya yang tidak panjang itu, Mesta seperti mendengar teriakan dan tawa orang-orang. Namun teriakan-teriakan dan tawa canda orang-orang itu sepertinya tidak terjadi di alam mimpi, melainkan berada di luar villa. Sontak perempuan itu terbangun dan mengambil kacamata. Benar saja hari sudah tenang. Dia melihat lili sudah bergelantungan di pohon itu, artinya Bilal dan Pik Marni sudah baru saja dari sini. Canda dan juga tawa serta teriakan itu kembali terdengar. Dia buka tirai yang menutupi jendela kamarnya. Ada pemuda dan juga pemudi yang sedang berjalan menyusuri depan villa menuju ke area persawahan. Sudah bangun? Mesta kaget begitu membuka pintu. Dia sudah melihat Galih yang duduk di teras villa. Lih, dari tadi? Atau bagaimana? Enggak kok, baru aja.
Mau ke penyuluhan ke desa sebelah, tapi aman nitip ini dimakan ya. Mesta menerima sesuatu yang dibungkus oleh kantong plastik. Tanpa bertanya apa isi dari kantong plastik itu, Mesta mengucapkan terima kasih. Kemudian Gali pamit. Sebelumnya, laki-laki itu tersenyum dengan begitu manisnya. Tidak sabar Mesta membuka bungkusan itu, sesuatu yang dibungkus oleh daun pisang yang sudah dipanaskan di atas api. Wanginya begitu menggoda ketika dia lihat itu adalah nasi ketan yang di dalamnya terdapat taburan kacang merah. Mesta mencicipinya, rasa gurih segera menari di lidahnya. Dia menikmati makanan itu seraya melihat keempat remaja yang sedang bermain di kolam depan. Alangkah kagetnya Mesta ketika memasuki villa untuk mengambil ponselnya. Di dapur, sosok yang selalu membuat Mesta takut dan penasaran berdiri mematung. "Aku tahu kamu di situ. Tolonglah, jangan terus menggangguku. Aku hanya membutuhkan ketenangan tinggal di tempat ini. Aku janji tidak akan mengusik, tidak akan mengganggumu. Pergilah, karena dunia kita sudah berbeda." Serangkaian kalimat panjang itu Mesta ucapkan tanpa melihat sama sekali ke arah dapur. Kemudian dia masuk ke kamarnya dan mengambil ponsel sesuai dengan tujuan awal masuk ke dalam. Dengan tergesa-gesa, Mesta kembali keluar, memeriksa pesan-pesan yang masuk, kemudian merekam tingkah laku Lili yang menggemaskan. "Yang kamu takutkan tidak terjadi, bukan?" tanya Gali saat mereka bertemu di balai RW sore hari. "Namanya juga waspada, nggak salah kan? Lagi pula aku trauma sama kejadian kemarin itu, apalagi keduanya melibatkan aku. Yang pertama, lokasinya di lokasi samping villa, di tanah yang kepunyaan kedua orang tuaku. Kejadian kedua, meskipun terjadi di kebun bambu, tapi melibatkan Loli. Itu hanya kebetulan saja," ucap Gali berusaha menenangkan Mesta. Keduanya berjalan beriringan menuju rumah masing-masing. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Rosadi. Dia berjalan dengan cepat seperti orang kebingungan. "Kemana sih buru-buru amat?" tegur Gali. Rosadi berhenti, kemudian mengusap wajahnya. Mesta menebak pasti ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. "Nyariin Mita, udah sore begini dia belum pulang juga." "Mita biasanya kan pergi bareng Laras. Udah cari ke rumah Laras belum?" tanya Gali. Mesta diam saja menyimak obrolan dua lelaki itu. Pasalnya dia tidak tahu dan tidak mengenal Mita dan juga Laras itu siapa. "Emaknya Laras mengira Laras ada di rumahku. Aduh, itu anak cenglin banget. Yaudah ya, Lih, aku lanjut nyari aja. Kasihan emak gak ada yang bantu bikin lepet." Gali mengangguk mempersilahkan Rosadi untuk mencari kembali adiknya. Mesta juga ikut mengangguk sebagai tanda hormatnya, lalu melihat punggung kurus Rosadi menjauh menuju area kebun bambu. "Mita siapa?" tanya Mesta. "Adiknya. Biasalah anak-anak SMP lagi senang-senangnya bermain. Di rumah dia ya bantu emaknya bikin lepet, bawang, awuk, buat jual di pasar nantinya." Mesta mengangguk lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju villa. Di persimpangan jalan, Mesta dan juga Gali berpisah dan Gali tidak langsung pulang melainkan harus bertemu dengan RW untuk mengambil berkas-berkas tentang penyuluhan pertanian yang baru saja dia lakukan beberapa waktu lalu. Gali adalah satu-satunya orang yang bersekolah tinggi tentang pertanian dan ilmunya. Dia mendedikasikan diri dan juga ilmu yang dimiliki untuk membantu para warga agar bisa terus mengembangkan pertaniannya di kampung pasir Maung ini. Ya meskipun terlihat begitu sederhana dan bersahaja, sepertinya Mesta mengagumi sosok itu. Belakangan dia sering membanding-bandingkan antara Aziz, mantan tunangannya, dengan Gali. Jika dilihat dari tampangnya, memang mereka memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Aziz orangnya ya putih bersih dan selalu wangi, berbeda dengan Gali yang terkadang baunya seperti bau lumpur. Bergantinya hari menjadi malam membuat Mesta selalu merasa tidak nyaman. Selain Neneng Sinden yang akan selalu datang mengunjunginya, Mesta juga mulai merasa kesepian tinggal sendiri terus-menerus. Perempuan itu berharap
Malam ini tidurnya bisa nyenyak tanpa ada gangguan sedikit pun. Mesta terbangun dari tidurnya dengan perasaan bahagia. Harapannya terkabul, dia benar-benar tidur dengan nyenyak, tidak ada gangguan sedikit pun. Ketika melangkah keluar kamar, hidangan yang dimasak oleh Marni sudah matang. Tanpa ragu, perempuan itu pun duduk di meja makan menunggu Marni menyelesaikan semuanya. Kita makan bareng, Bi. Mesta bosan makan sendiri terus. Bibi nggak biasa makan pagi. Udah minum kopi sama goreng ubi, rasanya kenyang sampai siang. Marni menolak permintaan Mesta dengan tulus. Wajah Mesta tertekuk. Dia sedikit kecewa. Ya udah, Bibi temenin, tapi Bibi nggak ikut makan, nggak apa-apa kan? Ya udah deh, daripada sendirian. Mang Bilal kemana? Ada keperluan keluar kecamatan, mengantar keris milik kerabatnya. Mungkin malam ini mamangmu nggak pulang. Ya udah, Bibi tidur di sini aja temenin Mesta. Rasanya bahagia sekali ketika mendengar berita ini. Jadi malam ini Mesta tidak akan tidur sendirian. Tadinya Bibi mau ngajak kamu tidur di rumah. Di sini aja lah, Bi. Tolak Mesta. Di sini nggak ada TV. Nanti malam kan ada film India, Bibi nggak mau ketinggalan ah. Streaming aja, Bi, pakai laptop Mesta. Streaming apaan? Nonton langsung pakai laptop, jangan khawatir nanti tayangannya juga sama kayak yang di TV kok. Bibi butuh apa, bawa aja dulu ke sini. Nanti kita cerita-cerita sekalian ajarin Mesta masak ya, Bi. Marni mengalah, akhirnya dia mengangguk, setuju dengan ajakan Mesta. Oh iya, anaknya tetangga hilang katanya. Nggak tahu pergi sama pacarnya atau bagaimana. Beritanya masih simpang siur, ucap Marni. Mesta yang menyimak sambil mengunyah menghentikan kunyahannya. Kemudian dia mendengarkan dengan seksama berita itu. Umur berapa? Tanya Mesta. Kira-kira 14-15 tahunan lah. Anak kelas 3 SMP. Mita. Loh, kok kamu tahu? Mesta kembali mengingat Rosadi yang panik mencari adiknya kemarin sore. Tentu saja dia mengingat siapa nama anak yang hilang itu. Kemarin sepulang dari balik RW sama Gali, ketemu sama kakaknya Mita. Kasihan ibunya, nangis terus-menerus dari semalam. Anak-anak zaman sekarang gak di kampung, gak di kota, bisanya bikin khawatir orang tua aja. Ada beberapa orang yang lihat katanya Mita emang sering pergi dibawa sama lelaki. Mesta mengangguk. Memang separah itu pergaulan anak-anak remaja. Tapi Gali bilang Mita suka main sama Laras. Nggak ditanya sama Laras Mita kemana. Bi Mardi mencibir, kemudian dia mendekat dan bicara pelan-pelan. Laras mah sama aja, dia bahkan kalau pergi nggak pernah dicariin sama orang tuanya. Itulah jadi si Mita yang baik itu ke bawah-bawah. Nggak kebayang kan nanti marahnya si Rosadi kayak gimana pas adiknya pulang. Obrolan terus berlanjut, mulai dari membicarakan Mita dan Laras, sampai obrolan random lainnya, terutama kisah-kisah masa lalu ketika Mesta usia remaja. Jika ditanya apakah Mesta sudah lupa dengan masalahnya di ibu kota, maka jawabannya adalah iya. Tapi untuk pulang, Mesta sama sekali belum siap. Khawatir sewaktu-waktu mantannya akan datang lagi dan membuat hatinya goyah kembali. Lily adalah monyet yang cerdas, meskipun dia tidak lebih ceria daripada Loli. Tetapi kecerdasannya itu luar biasa. Dia sudah seperti anak kecil saja yang bisa Mesta suruh-suruh. Seperti sore ini, sambil menikmati matahari terbenam, Mesta main bersama Lily dan juga Bik Marni. Berkali-kali Bik Marni melemparkan mainan, berkali-kali pula Lily memungutnya, kemudian menyerahkan mainan itu kembali kepada Mesta. Keseruan ketiganya diinterupsi oleh kedatangan serombongan orang yang ternyata mencari anak-anak yang hilang itu. Masih belum ketemu, Den? Tanya Bik Marni. Belum, Bi, ternyata selain Mita dan juga Laras, Aji sama Dion juga ikutan gak ada. Pak Barnas terakhir kali melihat mereka melewati jalan ini. Mesta tiba-tiba ingat gelak tawa 4 remaja yang membangunkannya kemarin. Buru-buru dia mengaitkan rantai yang mengikat Lily pada tiang kandang. Kemarin aku lihat ada 4 orang anak segini lewat sini.
Mesta menunjukkan tangannya mengira-ngira tinggi badan anak itu. Mita pakai baju warna merah. Apa teteh lihat di antaranya ada yang pakai baju warna merah? Rosadi bertanya. Mesta kembali mengingat, memang satu di antara 4 anak itu memakai baju merah. Ya kemudian dia mengangguk mengiyakan. Dia menyeberangi sawah itu. Tanya orang lain lagi. Aku nggak ngelihat sih, yang pasti mereka bercanda-canda di gazebo itu. Mesta menunjuk gazebo yang ada di kolam seberang villa itu. Semua orang bertatapan. Beberapa di antaranya memasang raut wajah ketakutan, sisanya kebingungan. Tanpa pikir panjang, rombongan orang yang sedang mencari anak-anak yang hilang itu berpencar di sekitarnya. Beberapa orang memasuki area tanah wakaf setelah minta izin kepada Bik Marni. Sisanya mereka memeriksa gazebo yang berada di kolam seberang villa. Mesta kebingungan, mungkinkah kejadian mengerikan seperti sebelumnya akan terjadi lagi? Lututnya lemas, dia terduduk di teras villa kemudian menerawang berpikir apakah benar kedatangan Neneng Sinden beberapa waktu lalu merupakan pertanda hilangnya 4 anak kampung itu. Mita, Laras, Aji, dan Dion bukan hilang tanpa jejak. Mereka justru meninggalkan jejak sebagai pertanda bahwa keberadaannya tidak jauh dari sana. Sandal jepit milik Mita tertinggal di sana. Itu sudah cukup dijadikan sebagai petunjuk bahwa mereka memang pernah berada di sekitaran sini. Beberapa di antara mereka bahkan ada yang turun ke kolam, khawatir salah satu di antaranya tenggelam ataupun celaka. Pria berusia 40 tahunan itu mungkin menggendong anak kecil seusia 2 atau 3 tahun seraya menangis di ambang gerbang villa. Pandangannya lurus ke depan melihat kolam, sawah, tetapi pandangannya itu sesekali menerawang jauh, seolah seperti sedang melamun. Duduk bersebelahan dengan Bik Marni, Mesta hanya bisa melihat dengan perasaan iba. Dia bisa membaca dan menerawang kegelisahan perempuan itu. Kehilangan anak apalagi sudah gadis tentu saja membuat setiap orang tua itu pasti terpukul. Jika ditanya apakah Mesta takut atau tidak, maka jawabannya adalah takut. Sudah cukup melihat 2 kematian tragis di kampung ini. Mesta berharap tidak ada lagi korban berjatuhan dan dia bisa hidup tenang sampai benar-benar bisa pulang ke ibu kota. Bi, duduk sini. Ajak Bik Marni pada ibunya Mita. Perempuan itu menggeleng meski anak yang ada di pelukannya merontak ingin turun dan mendekati kandang lili. Merasa kasihan, Mesta mendekat kemudian meminta izin untuk menggendong anak kecil itu dan membawanya melihat Lili dari dekat. Anak lugu yang tidak mengerti apa-apa, terutama kegelisahan orang tuanya. Padahal jangankan ibunya, Mesta pun yang tidak memiliki ikatan darah apa-apa, begitu cemas dan khawatir dengan anak-anak remaja yang hilang itu. Sampai malam tiba, pencarian tidak membuahkan hasil apa-apa. Para sesepuh dan juga tetua yang menelusuri kolam demi kolam tidak menemukan adanya anak-anak itu di sana. Karenanya pencarian akan segera dihentikan. Tetapi sebelumnya mereka berunding terlebih dahulu membuat rencana untuk melakukan pencarian esok hari. Mang Bilal kemana, Bi? Kok nggak kelihatan? Tanya salah seorang warga ketika Bik Marni dan juga Mesta berdiri berhadapan tepat di ambang gerbang bersama ibunya Mita. Lagi ke rumah saudaranya, ada perlu? Besok pagi atau malam baru pulang? Bapak-bapak yang bertanya itu hanya manggut-manggut setelah mendapatkan jawaban dari Marni. Kali sebagai ketua pemuda yang memimpin jalannya pencarian, akhirnya mengakhiri pertemuan malam ini. Semua orang membubarkan diri hingga yang tersisa adalah kesunyian dan kesepian yang kembali mencekam. Hilangnya anak-anak itu menjadi perbincangan panjang yang terjadi di seantero kampung. Tidak terkecuali Mesta dan sang bibi yang membahas kehilangan mereka sebelum tidur. Kenapa harus mencari di kolam sih, Bi? Saya yakin kalau mereka itu tenggelam. Biasanya kan kolam airnya tenang, kalaupun ada yang tenggelam setelah tidak bernyawa, ya maka jenazahnya akan mengapung. Berbeda dengan tenggelam di sungai yang akan hanyut terbawa arus. Sebuah pertanyaan mendesak di benak Mesta. Dirinya yakin orang awam sepertinya juga pasti memiliki pertanyaan yang sama.
Bib Marni memperbaiki posisi selimut yang hendak dia gunakan bersama Mesta. Itulah mengapa Mang Bilal cerewet melarang seluruh warga mendekat ke area ini. Mang Bilal sebenarnya ingin menutup akses ke kolam-kolam yang ada di sini. Kemudian tanah wakaf ini pun dia ganti dengan tanah yang lain yang bisa mengeluarkan sumber air. Maksudnya gimana, Pi? Kenapa mengganti tanah wakaf? Marni tidak jadi berbaring, dia duduk sambil menunduk. Kemudian menceritakan tujuan sebenarnya kepergian Bilal malam ini. Tidak hanya mengantarkan keris saja, melainkan mencari orang yang bisa menentukan mata air yang bisa dibor kembali. Bilal memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai seluruh pelimpahan tanah wakaf ke tanah yang baru. Ayah sama ibu udah dikasih tahu. Ini tanah wakaf, tanah yang sudah diamanatkan kepada seluruh warga untuk dimanfaatkan akhirnya agar bisa mengairi seluruh persawahan dan perkebunan. Sudah tidak ada sangkut pautnya dengan ayah dan juga ibumu, ucap Marni. Entah mengapa Mesta tidak terima dengan perkataan barusan. Dari pemikirannya, dia menyimpulkan bahwa pangkal dari rangkaian peristiwa yang terjadi sejak dia berada di sini adalah tanah wakaf ini. Bisa jadi desas-desus yang dia dengar tentang pemandian bibinya, ini adalah salah satu kebenaran yang selalu dia sangkal. Setahu Mesta, tidak ada yang bisa mengganggu-gugat tanah wakaf ini, Bi. Ini sudah menjadi tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum dan juga diwakafkan. Tidak boleh digunakan oleh pribadi dan tidak boleh diperjualbelikan, apalagi diganti dengan tanah yang lain, ucap Mesta. Bukan tanahnya yang dimanfaatkan oleh warga, bukankah mereka hanya butuh air saja? Untuk itu Mang Bilal berusaha untuk mengganti sumber air itu agar semua persawahan tetap bisa terairi semuanya. Sebenarnya sesimpel itu masalahnya. Mesta merapat ke dinding, membungkus dirinya dengan selimut sampai terlihat wajahnya saja. Perasaannya saat ini campur aduk, antara khawatir, bingung, dan juga tidak tahu harus berbuat apa setelah mendengar pernyataan sang bibi. Jika saja orangnya tidak ada di hadapan Mesta saat ini, dia akan buru-buru menghubungi ayah dan ibunya, melaporkan tujuan Marni dan Bilal yang sesungguhnya. Kamu jangan khawatir, Mamang dan juga Bibi melakukan ini demi kepentingan bersama. Ritual-ritual yang kami lakukan tidak ada artinya lagi saat ini, karenanya satu-satunya jalan adalah menutup tanah wakaf itu. Saya yakin ini rencananya akan berhasil dengan baik, selidik Mesta. Jika tidak yakin, Menggila tidak akan bela-belain pergi jauh. Kolam di tanah wakaf itu sudah banyak memakan korban, Mesta. Jangan sampai satu persatu warga di sini kehilangan nyawa lagi. Mesta tidak kalah berdebat. Dia hanya tidak mau memperpanjang urusannya. Dipejamkannya mata pura-pura untuk tertidur, padahal di kepalanya sangat berisik sekali. Perempuan itu bermaksud akan menghubungi kedua orang tuanya jika pagi tiba, mengabarkan semua yang terjadi dan rencana tidak masuk akal dari paman dan bibinya. Setidaknya malam ini Mesta akan tidur dulu. Dia yakin ketika sang bibi menemani sosok yang menerornya dari malam ke malam tidak akan datang. Setidaknya itulah kebahagiaannya malam ini. Sayang seribu sayang, kebahagiaan itu hanyalah sebuah bayangan. Nyatanya meskipun tidak ada tanda-tanda benda jatuh atau angin kencang, Mesta seperti dipanggil. Ketika tengah tertidur lelap, dia tiba-tiba terbangun. Dilihatnya sang bibi sudah tertidur sangat nyenyak sekali. Mesta ingin sekali mengabaikan panggilan itu, apalagi jika malam ini dia ketahuan keluar dari villa. Habislah sudah dia. Duduk dan bersandar di dinding selama beberapa menit, akhirnya Mesta memutuskan sesuatu. Jika benar kedatangannya adalah petunjuk, mungkin ada petunjuk yang bisa membawanya memecahkan misteri atas hilangnya anak-anak itu. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Mesta turun dari tempat tidur, memakai kacamatanya dan seperti biasa melewati pintu samping villa yang sudah terbuka. Bicaralah sekali saja, apa yang harus aku lakukan? Ucap Mesta. Sosok berbaju biru itu semakin jelas dia tidak mengatakan apa-apa, seperti biasa, hanya berjalan menjauh. Malam ini sama sekali tidak seperti biasanya. Dinginnya begitu menggigiti kulit mulus Mesta, lalu menembus tulang dan membuat dia mengertakkan giginya menahan rasa dingin itu.
Keraguan yang menghampirinya selama ini kini sudah hilang ditelan rasa penasaran dan rasa ingin tahu mengapa dia selalu datang dan membawa Mesta menuju tempat ini. Tempat yang sama lagi dan lagi. Tolong jangan menghilang dulu. Setidaknya katakan beberapa kalimat agar aku tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan. Ucapan panjang Mesta itu seakan tidak mendapatkan sebuah jawaban. Di tempat yang sama, sosok itu menghilang lagi dan lagi. Mesta frustasi, entah mengapa dirinya ingin menangis, bukan karena sedih melainkan marah. Diraupnya segenggam tanah yang dia pijak. Lalu kemudian dilemparkannya dengan penuh emosi ke tempat di mana sang nenek sinden itu menghilang. Mesta, bangun. Tubuh Mesta yang diselimuti kehangatan sedikit berguncang. Sebelum membuka mata, perempuan itu mengernyitkan kening karena tubuh bagian kirinya terasa begitu sakit. Perlahan dia bisa melihat cahaya yang begitu terang. Ketika membuka mata sudah banyak orang di sekitarnya. Dan Mesta terbaring di tempat di mana semalam dia menangis karena nenek sinden. Ampun Neng, ampun. Aduh, jantung pipi hampir copot. Ngapain kamu tidur di sini? Duh Gusti, bagaimana caranya mempertanggungjawabkan semuanya kalau terjadi apa-apa sama kamu Neng? Bik Marni menangis histeris. Ketika terbangun menjelang subuh, perempuan itu mengira Mesta tengah ke toilet. Namun ketika dia memeriksa toilet kamar dan dekat dapur sama sekali tidak menemukan Mesta dimanapun. Rasa kaget semakin menjadi ketika melihat pintu samping terbuka. Perempuan itu bergegas mencari Mesta di beberapa tempat tetapi tidak membuahkan hasil. Barulah setelah matahari terbit dan pemuda yang akan mencari Mita dan kawan-kawan datang, Bik Marni meminta tolong kepada mereka. Maaf, Mesta juga tidak ingat mengapa ada di sini, ucapnya bohong. Dia sudah lelah mengatakan tentang nenek sinden kepada mereka. Bahkan Gali yang semula percaya pun seolah-olah kini tidak mempercayai tentang kemunculan makhluk itu. Jika memang ada sebuah misteri, biarlah dia yang memecahkannya. Mesta hanya perlu mencari tahu mengapa nenek sinden selalu menghilang di tempat yang sama. Ayo sini, ajak Gali. Lelaki itu mengulurkan tangan dan tersenyum. Lantas kemudian menuntun Mesta untuk kembali ke villa. Bik Marni kemudian meminta semua orang untuk keluar dari area tanah wakaf. Hanya tinggal beberapa orang saja yang melanjutkan pencarian anak-anak hilang. Itu pun sebenarnya dia takuti. Ya jika suaminya pulang nanti pasti dia akan marah karena area itu merupakan area yang harus disterilkan. Gak usah takut dimarahi suamimu, tutur salah seorang warga berusia sepuh. Seakan-akan bisa membaca raut wajah Bik Marni yang penuh dengan ketakutan. Iya betul, kami di sini tidak akan ngapa-ngapain kok, tidak akan merusak apapun. Hanya menjalankan tugas untuk mencari anak-anak yang hilang. Kasihan kan orang tuanya semalam menangis terus. Dengan ekspresi wajah yang begitu terbaca, Marni akhirnya mengangguk. Dia berkata kepada semuanya agar proses pencarian tidak memakan waktu yang lama. Kalau bisa diselesaikan sebelum suaminya itu pulang. Harapan dia seperti itu. Di villa, Mesta terlebih dulu membersihkan dirinya. Dengan setia, Galih menunggu di ruang tamu. Tidak berselang lama, Bik Marni datang, wajahnya tertekuk seperti sedang marah. Kamu pulang saja, Mesta biar saya yang urus. Maaf Bik, saya ada keperluan, disuruh Pak RW. Galih menunduk hormat. Kamu itu jangan terlalu dekat-dekat sama Mesta ya. Walau bagaimanapun di sini dia tanggung jawab saya. Apa yang Bibi khawatirkan? Pokoknya setelah urusan kamu selesai jangan dekati dia lagi. Tidak ada alasan yang pasti mengapa Bilal dan Marni tidak menyukai pemuda itu. Padahal di kampung ini Galih adalah sosok pemuda idaman setiap orang. Tidak hanya prestasinya saja, melainkan sopan santunnya, kegigihannya, serta bagaimana dia memberi pengaruh yang baik untuk seluruh warga dan mengubah kehidupan para petani. Menunggu selama beberapa menit, akhirnya Mesta keluar dari kamar mandi dan perempuan itu terlihat jauh lebih segar meskipun bekas kemerahan yang tercetak di pipi kiri masih saja terlihat. Pipimu merah banget, apa itu sakit? Tanya Galih memberikan perhatiannya. Sakit sih, nggak begitu, cuman ya rasanya sebelah kanan ini panas banget.
jawab Mesta seraya mengusap pipi kanannya. Jelas saja pipi kiri terlihat kemerahan karena dia berbaring di tanah bebatuan yang kering, sedangkan pipi kanannya merasa kepanasan karena langsung tertimpa oleh sinar matahari. "Kamu gak nanya kenapa aku tidur di luar?" tanya Mesta. Meski sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, bahwa Galih sudah mengetahui apa alasannya. "Kamu jangan terlalu memikirkan kedatangan dia," ucap Galih. "Jadi hal itu terbawa menjadi halusinasi. Kamu pikir apa yang aku alami itu hanyalah halusinasi?" "Itu beneran, Galih. Aku melihat dengan mata kepala sendiri sosok itu berjalan sampai sana." "Mulai sekarang sebelum tidur pikirkanlah hal-hal yang membuatmu bahagia. Jadi kamu gak akan mengingat-ingat sosok itu." Mesta mendelik kesal, tidak ada lagi orang yang bisa dia percayai untuk mendengarkan apa yang diceritakannya. Hal tersebut semakin meyakinkan dirinya untuk melakukan apa yang dia inginkan, dia akan lakukan sendirian. "Maaf, bukan bermaksud seperti itu, tapi aku sedih saat melihat kamu terbaring lemah di tempat-tempat tertentu. Seperti di depan rumahku waktu itu pingsan, ya masuk kolam, bahkan sekarang di pinggir kolam. Aku takut terjadi sesuatu hal yang buruk kepadamu." "Terima kasih, tapi aku tidak butuh rasa khawatirmu itu. Katanya kamu ada perlu apa?" Mesta menelan bulat-bulat kepahitannya. Dia terlalu berharap kepada Galih, nyatanya lelaki itu sama saja dengan paman dan bibinya. "Mengenai kehilangan anak-anak, kamu bilang kamu melihat mereka lewat sini kan?" tanya Galih. "Iya, bahkan setelah mereka lewat, kamu yang datang ke sini. Masa sih nggak lihat?" "Enggak, aku hanya fokus sama kamu." Mesta menunduk. Dia memaki diri sendiri yang terlalu senang dengan ucapan-ucapan Galih di waktu tertentu. "Terus?" tanya Mesta, senormal mungkin. "Pak RW meminta saya untuk mengecek rekaman CCTV yang ada di sini. Siapa tahu ada petunjuk di sana." Mesta menepuk keningnya. Benar juga, kenapa tidak terpikirkan untuk mengecek kamera pengawas itu? Padahal kan tujuannya memasang kamera itu untuk mengetahui detail-detail kejadian yang terjadi di sekitaran villa. "Tunggu sebentar." Dengan langkah yang ringan, Mesta bertolak menuju kamar mengambil laptop untuk mengecek rekaman CCTV. Dua anak manusia itu duduk berdampingan mencari jawaban tentang hilangnya anak-anak yang malang dari kampung Pasir Maung. Rekaman dari kamera pengawas sudah siap diputar. Namun sebelumnya, Galih meminta semua orang yang berada di luar untuk melihat sendiri isi dari rekaman tersebut. Dikhawatirkan menyebabkan kekacauan, Mari hanya mengizinkan beberapa perwakilan saja, termasuk Pak RT dan juga Pak RW, serta salah satu perwakilan keluarga dari masing-masing anak. Dengan cekatan tangan Galih membuka file yang ada di laptop itu, melihat rekaman sebagai bukti atas hilangnya anak-anak itu. "Kenapa lama?" tanya Pak RW. "Rekamannya kok gak ada?" balas Galih dengan pertanyaan yang penuh dengan kebingungan. Mendengar perkataan dari Galih barusan, Mesta mendekat dan mengambil alih laptop miliknya untuk melihat dengan mata kepala sendiri rekaman itu. Benar saja, rekaman terakhir adalah rekaman Mesta yang pergi ke kebun jeruk mengikuti Neneng Sinden sampai di kediaman Galih. Rekaman bagian depan villa pun masih menunjukkan adanya Loli, dan kejadian setelah monyet itu tewas kini tidak ada lagi. "Coba saya periksa dulu ya." Galih melihat CCTV yang terpasang di sana, memastikan alat itu masih terpasang dengan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ternyata setelah dibantu beberapa pemuda untuk memanjat dan memastikan, CCTV itu sama sekali tidak berfungsi. Kamera yang terpasang di beberapa tempat nyaris tidak ada satupun yang merekam. Semuanya mati, seperti sengaja dimatikan agar tidak merekam kejadian demi kejadian di tempat itu. "Tidak ada sama sekali." "Mesta, kamu apakan kamera pengawasnya?" selidik Galih. "Perkataanmu itu mengatakan bahwa aku melakukan itu seolah-olah dengan sengaja." Kesal Mesta atas tuduhan itu. Dia menatap orang-orang yang ada di sana, merasa risih dan tidak nyaman. Mesta mengenali ekspresi itu, mengenali raut wajah penuh keraguan dari para warga. Dia terpojok dan tersudutkan.
Tidak berfungsinya kamera pengawas ini bukanlah penyebab hilangnya mereka, bukan? Kalian jangan seolah-olah menyalahkan saya. Silakan lanjutkan pencarian, saya tidak bisa bantu apa-apa. Hanya bisa mendoakan semoga mereka segera ketemu. Tanpa keraguan, Mesta berjalan menjauh meninggalkan kerumunan yang masih ada, diam tanpa kata. Kemudian membuka pintu lebar-lebar pertanda bahwa kehadiran mereka semuanya sudah tidak dia kehendaki lagi. Mesta, maaf, bukan itu maksudku. Kali berusaha menenangkan Mesta, meski dia tahu Mesta terlanjur kecewa. Apa untungnya buatku mematikan semua CCTV ini? Aku sengaja memasangnya demi keamanan diriku. Harusnya kalian mikir ke situ. Orang-orang sudah di luar kecuali Kali yang terus meyakinkan Mesta, meminta maaf pada perempuan itu dan meyakinkan bahwa dirinya menyesal. Itulah kelemahan Mesta. Mudah sekali luluh, dia hanya mengangguk dan mengangkat sudut bibirnya sedikit. Di tengah perbincangan, Mesta melihat Marni yang kembali dengan langkah tergesa. "Keluar dari sini," usir Marni. "Mang Bilal sudah kembali, jangan sampai dia marah melihatmu di sini." "Nggak apa-apa lah, Bi. Kali nggak akan ngapa-ngapain kok." Mesta menengahi. Nggak enak sama Kali kalau dia harus diusir tiba-tiba seperti sekarang ini. "Nggak apa-apa. Saya mau ngelanjutin cari anak-anak bareng yang lain." "Cobalah cari ke arah bukit itu. Anak-anak biasanya jalan ke sana lihat kereta dari atas bukit. Siapa tahu tersesat dan tidak bisa pulang." Kolam sudah diubek-ubek dan nggak ada sama sekali. Lagian, nyari di kolam begini seakan kalian nyari kalau anak-anak udah nggak ada nyawanya. Mesta kali ini setuju dengan Bik Marni. Benar, kenapa harus mencari mereka ke dasar kolam? Semak-semak bahkan aliran air. Mereka bukan balita yang tidak bisa menyelamatkan diri saat jatuh ke kolam itu. Lagi pula, kalaupun jatuh, pasti salah satu di antara mereka ada yang berusaha menyelamatkan. "Akan saya coba," jawab Galih. Kemudian meminta maaf sekali lagi kepada Mesta dan keluar untuk membawa tim pencari menuju arah bukit. Tidak lama setelah Galih keluar dari area villa, Bilal datang, membawa sebuah tas lusuh yang dia jaga dengan ketat. Marni bahkan tidak diperkenankan untuk melihat apa isi dari tas yang dibawanya. "Mang bawa oleh-oleh," goda Mesta. "Iya, keselamatan buat kita semua. Mamang dengar kemarin kamu tidur di pematang pinggir kolam." Mesta melirik sang bibi. Dia yakin dirinya sudah menceritakan itu. "Nggak tahu, Mang. Ngigau mungkin. Pas sadar udah dibangunin banyak orang." Bilal menatap tidak yakin. "Neneng sinden sudah nggak pernah datang kan? Jujur saja." "Ya kalau dengan itu kan, ya Mamang kan bisa tahu apa yang harus dilakukan." "Dia datang pun kalian nggak akan percaya. Mesta sebenarnya lelah. Kalaupun dia datang sebagai petunjuk, kenapa harus datangnya Mesta yang notabene adalah seorang tamu di sini? Kenapa nggak kalian aja yang didatangi?" Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kelima. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini dan akhir dari kisah ini nantinya, kalian tetap terus stay tune di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya dan juga subscribe, jangan lupa. Ya karena dengan itu kalian membantu channel ini berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya iri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi mungkin kurang jelas ataupun mungkin terlalu cepat atau terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.